الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان والاتحاد وأمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa istiqamah dan konsisten di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu mengevaluasi, introspeksi, meneliti, sudahkah ibadah kita jalankan dengan benar, dan kita berusaha meningkatkan intensitas ibadah kita, kuantitas ibadah kita, dengan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan ketakwaan kita. Semoga kita semakin dekat kepada Allah dan kita meraih ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Globalisasi adalah sesuatu keniscayaan bagi kita. Lalu bagaimana globalisasi dalam perspektif Islam? Globalisasi adalah satu penyatuan dunia tanpa batas. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain seakan di hadapan kita. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia lain akan begitu mudah kita saksikan, dan ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi. Maka dengan globalisasi, apa sesungguhnya yang terjadi bila kita kaitkan dengan ajaran Islam? Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an memiliki nilai yang universal.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat manusia, bukan untuk kaum tertentu atau untuk bangsa tertentu. Maka di dalam surat Saba ayat 28 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah saya utus kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan saya tidak mengutus kepadamu wahai Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Universalitas Al-Qur'an adalah bisa kita baca, bisa kita kaji dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai keadilan, nilai demokrasi atau musyawarah, dan nilai-nilai yang lain atau kebaikan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata ma'ruf dan kata munkar, di mana kata ma'ruf disebutkan oleh Allah sebanyak 39 kali dan kata munkar disebutkan 22 kali. Lebih banyak kata ma'ruf. Apa kata ma'ruf? Ma'ruf itu artinya adalah kebaikan dan munkar adalah keburukan. Kebaikan dan keburukan yang disebut ma'ruf dan munkar adalah bertumpu kepada kultur atau budaya. Maka nilai-nilai kebaikan dan keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita bangsa Indonesia bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi di bangsa yang lain. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai itu adalah bersumber kepada kultur bangsa atau umat Islam. Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, maka itu adalah baik bagi kita semua. Itulah yang disebut dengan ma'ruf dan munkar. Maka menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, menghargai kultur dan budaya kita adalah sejalan dengan ajaran Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Globalisasi memberikan dampak yang positif dan juga banyak memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan kita. Baik itu dari segi ekonomi, politik, pendidikan, budaya. Maka ajaran Islam telah memberikan rambu-rambu dan guidance, memberikan petunjuk bagaimana kita menghadapi itu semua. Bagaimana menghadapi globalisasi yang kemudian pengaruhnya sangat kuat dalam budaya. Budaya baik itu budaya hiburan, budaya makanan, budaya berpakaian dan sebagainya. Maka sesungguhnya ajaran Islam telah memberikan rambu-rambu, yang rambu-rambu itu memiliki universalitas dan fleksibilitas. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita menghargai sesama manusia, menghargai sesama bangsa, menghargai juga sesama manusia
baik itu sama dengan kita dalam akidah maupun beda, baik itu sebangsa dengan kita atau beda dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya saya jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan saya jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu dan Maha meneliti. Hadirin jamaah rahimakumullah, menghormati orang lain adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya. Kita bertoleransi kepada orang lain adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Oleh sebab itu, sesungguhnya tujuan kita beribadah adalah membentuk pribadi yang takwa, dan pribadi yang takwa adalah pribadi yang selalu pandai menghormati orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan globalisasi maka tantangan kita ke depan semakin berat, tetapi dengan nilai-nilai ajaran Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi petunjuk yang di dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak nilai-nilai yang kita jadikan pedoman untuk menghadapi globalisasi. Oleh sebab itu, dengan kita memahami ajaran Islam yang benar, kita mengkaji nilai-nilai ajaran Islam atau syariat, maka kita bisa jadikan pedoman untuk menghadapi globalisasi, baik itu membanjirnya, mengalirnya budaya, bermacam-macam budaya yang negatif maupun juga budaya yang positif, baik itu juga globalisasi yang membawa perubahan dari segi pendidikan, maka kita bisa antisipasi dan kita bisa hadapi manakala kita memahami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, bisa melihat bahwa yang benar itu benar. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, maka kita akan mampu yang melihat bahwa yang benar itu benar. Jangan sampai kita melihat yang benar sebagai suatu kesalahan, atau sebaliknya kita melihat yang salah dalam hal budaya, dalam hal pendidikan, pengaruh globalisasi ini kita salah melihatnya, yang salah kita melihat sebagai suatu kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjalankan kebenaran itu. Karena kita tanpa taufik, tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan mampu melaksanakan kebenaran itu. Dan kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita mampu melihat kebatilan sebagai sebuah kebatilan, dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari kebatilan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim,
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وصى بها الأولين والآخرين، حيث قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.